Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan melalui video rekaman ini adik-adik bisa mengambil manfaat materi pelajaran yang Ana sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan mudah-mudahan wabah corona ini dapat diangkat ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita bisa beraktivitas seperti Ramadan tahun lalu, amin. Baik, kali ini kita melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, masih tentang bab drama gitu ya. Di sini ada peta konsep seperti biasa. Adik-adik mungkin sudah tahu ini atau mungkin masih ingat begitu ya. Kompetensi dasar yang dipelajari dalam bab drama. Ada dua pasang KD. Yang KD yang pertama 315 415 sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu kali ini kita masuk ke 316 dan 416. Apa itu? Kita nanti akan menelaah karakteristik, unsur, dan kaidah kebahasaan. Sebenarnya ini kita sudah ya, secara tugas sudah sebelumnya. Hanya saja kali ini lebih dalam, lebih detail, ya, lebih menyesuaikan dengan KD. Kalau yang kemarin itu hanya sebatas mengidentifikasi, menemukan saja gitu ya. Baik, oke. Karena ini sudah slide sebelumnya, jadi saya skip saja ke pertemuan yang kedua. Baik, di sini kita akan mempelajari 316 416 menelaah karakteristik, unsur, dan kaidah kebahasaan. Materinya mungkin belum disampaikan sebelumnya, ada di pertemuan yang sekarang. Baik. Tujuannya nanti adik-adik mampu untuk menelaah unsur dan kaidah kebahasaan dari teks drama yang nanti dalam slide ini berupa naskah gitu ya. Kemudian di sini ada materi terkait kaidah. Sebenarnya ada beberapa ya kaidahnya, tapi saya masukkan hanya 4. Apa itu? Kata kerja perintah. Di sini ada kata kerja perintah dan perasaan atau pikiran gitu ya. Dua hal yang berbeda, sama-sama kata kerja. Contohnya apa? Untuk yang perintah menyuruh, menobatkan, dan lain-lain sampai beristirahat. Lalu yang perasaan, adik-adik bisa lihat di sini, merasakan, menginginkan, mengalami. Lalu kaidah yang ketiga, konjungsi waktu, sebelum, sekarang, setelah itu, kemudian, dan masih banyak yang lain. Dan yang keempat, kata sifat. Nah, ini contoh saja: rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Itu ya. Nanti mungkin adik-adik bisa di pause gitu ya, dijeda sekian menit untuk dipahami lebih dalam lagi untuk kaidah kebahasaannya. Jadi saya lanjut saja. Kita review sejenak untuk materi sebelumnya terkait dengan unsur-unsur drama. Nah, mungkin adik-adik masih ingat, Zahwan mungkin masih ingat ini. Untuk unsur-unsur itu sudah ada akronim dia, singkatan untuk mengingat, metode untuk mengingatnya. Pertemuan sebelumnya mungkin banyak adik-adik yang membuat teori sendiri, tapi kalau dari saya pribadi, saya lebih ke tapal gitu ya. Tema, alur, tokoh dan watak ini saya gabung menjadi penokohan, lalu latar dan amanat. Nah, oke ya. Baik, ini untuk unsur-unsur dari drama itu sendiri. Karena unsur-unsurnya adik-adik sudah tahu dan kaidahnya pun adik-adik sudah lihat di slide ini. Nah, kita langsung ke teks dramanya agar waktunya lebih hemat begitu ya. Nah, di sini ada drama yang saya ambil dari internet, Sayang Ada Orang Lain.
judulnya gitu ya, karya Utuy Tatang Sentani. Mungkin adik-adik nanti bisa baca secara detail, karena saya tidak bisa bacakan secara keseluruhan gitu ya, berkaitan dengan durasi dan pengunggahan juga. Kalau terlalu besar ini agak berat dan sulit bagi saya untuk menguploadnya gitu ya, mohon maaf ya. Jadi adik-adik nanti dijeda saja, silahkan dibaca mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Ini teks slide yang kedua, saya skip lagi. Nah, ini teks yang terakhir. Jadi dramanya singkat saja, hanya sebatas contoh saja, dan saya langsung masuk ke analisis unsur intrinsik drama dengan judul Sayang Ada Orang Lain. Seharusnya tugas sebelumnya yang adik-adik kerjakan itu seperti ini seharusnya, hanya saja saya buat lebih simpel. Saya buatkan tabel khusus untuk unsur intrinsiknya. Jadi adik-adik itu tinggal mengisi, tidak seperti yang sekarang. Jadi hanya mengisi tabel gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini cukup panjang dan lengkap begitu ya. Mulai dari analisis yang pertama, misalkan di sini ada tema, di sini jelaskan secara umum gitu ya. Petikan drama di atas mengandung tema kondisi ekonomi yang kekurangan. Tertulis di sini seperti itu. Hal tersebut dapat dilihat dari petikan dialog tokoh Suminto. Bla 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 bla. Adik-adik bisa baca gitu ya. Maksudnya apa di sini? Di sini disebutkan unsurnya tema. Lalu kemudian temanya apa, disebutkan, jawabannya apa, dan harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Dilihat dari teks itu sendiri. Kalau misalkan contohnya berupa tulisan, berarti adik-adik harus copy paste gitu ya, atau mengutip kalimat atau kata-kata yang terdapat dalam teks naskahnya, dikutip lagi dan dikopas gitu ya, dan ditempel di slide yang pertama ini ya, untuk analisis khusus di tema. Nah, itu untuk analisis tema. Bagaimana dengan analisis yang lain? Amanat gitu ya. Apa amanatnya? Seorang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan kehidupan berkenaan dengan keadaan ekonomi yang kekurangan. Nah, di sini ditambahkan penjelasan kenapa bisa amanatnya seperti itu gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan teks naskah yang ada. Lagi-lagi berdasarkan teks naskah yang ada. Lalu alur, penokohan, latar gitu ya. Semuanya disebutkan dan semuanya harus dibuktikan gitu ya. Kenapa bisa maju? Kenapa tokohnya sangat baik, kasar dan sebagainya? Nah, itu ada dalam naskah dan adik-adik diminta untuk menentukan dan lagi-lagi harus menganalisis apakah yang adik tulis dalam analisis dramanya ini ada dalam teks, itu yang harus dibuktikan. Nah, ini ada sumbernya, adik-adik bisa silakan cek sendiri teks lengkapnya. Tapi ada sedikit perubahan gitu ya. Nah, tadi analisis unsur. Sekarang slide selanjutnya, di sini ada analisis struktur drama. Kita ketahui drama punya 3 struktur: prolog, dialog, dan epilog. Pembuka, isi, dan penutup. Nah, berarti untuk pembuka adik-adik pasti sudah tahu mana ya bagian yang mana. Dialognya semuanya hampir dialog gitu ya, awal sampai akhir. Dan epilognya, penutupnya bagaimana? Nah, di situ ada di naskah dramanya. Sengaja tidak saya tulis di sini, tidak tik di sini. Biarkan adik-adik yang menentukan gitu ya, secara individu, tidak perlu dikumpulkan. Nah, lalu kemudian di sini ada analisis kaidah kebahasaan. Tadi kita ketahui kaidah yang saya santumkan di pemaparan kali ini ada 4. Kata kerja perintah dan kata kerja
pikiran, lalu kemudian kata kerja sifat dan konjungsi waktu. Di sini ada kata kerja perintah. Saya berikan warna kuning menganjurkan dari teks yang ada di drama itu, dari tokoh Hamid gitu ya. Aku sudah beberapa kali bla 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 bla. Nah, lalu masuk ke sifat, kata sifat gitu ya. Di sini ada malas. Ya, lalu kemudian konjungsi waktu saat, kata kerja pikiran mengalami. Untuk contoh, saya hanya minta sebenarnya hanya satu saja, tapi kalau misalkan adik-adik bisa menyebutkan lebih dari satu, itu menjadi nilai tambah gitu ya. Karena terkadang kalau adik-adik hanya sebutkan satu misalkan begitu ya, adik-adik mau misalkan menyebutkan rumah ini kata sifat misalkan gitu ya, ternyata salah jawabannya gitu ya, rumah bukan kata sifat gitu kan. Nah itu kan kalau jawabannya hanya satu dan salah, berarti kan mengurangi nilai begitu ya. Jadi tidak ada salahnya adik-adik menyebutkan jawaban lebih dari satu. Oke, tapi satu pun cukup, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Oke begitu ya. Baik. Nah demikian penjelasan singkat gitu ya, tambahan dari materi pertemuan sebelumnya terkait dengan bab drama. Saya tegaskan sekali lagi, pada pertemuan kali ini menitik beratkan materi di kaidah kebahasaan dan unsur gitu ya. Jadi menganalisis unsur drama dan kaidah kebahasaannya. Seperti tugas pertemuan sebelumnya, hanya ada sedikit tambahan, yaitu kaidah kebahasaan. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik bisa memahami, dan mohon maaf kalau mungkin penjelasannya tidak begitu kena gitu ya, karena memang ada plus minus pembelajaran jarak jauh. Dan mudah-mudahan semua ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas normal, bisa kembali lagi bertatap muka, say hi, say hello gitu ya. Dan kemudian semua yang sudah terjadi mudah-mudahan diberikan kesabaran bagi yang terpapar gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Untuk itu silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa berkomentar di Google Classroom atau japri langsung ke nomor Ana. Dan untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, jadi adik-adik hanya mereview saja materi pertemuan sebelumnya dan melanjutkan materi kali ini, hari ini gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan di japri dan ditanyakan saja. Oke, insyaallah akan dijawab. Oke, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan jarak jauh gitu ya, home learning kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa sama-sama di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan virus ini tidak berkepanjangan dan bisa semuanya beraktivitas seperti sedia kala. Baik, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terakhir subscribe dan like. Tidak ada salahnya juga dislike gitu ya, karena saya pantau di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik, saya akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.